Halo, selamat malam pemirsa. Wah, ini sepertinya kameranya keren ya. Oke, lanjut aja. Perkenalkan saya Irfan. Hari ini saya akan sharing bagaimana caranya berpikir positif di tengah-tengah environment yang negatif. Oke. Ada beberapa alasan kenapa saya bawakan hal ini. Kenapa? Pertama karena memang pada dasarnya positif dan negatif itu selalu berdampingan, dan kita sebagai manusia juga ada unsur positif dan negatif, itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendominasi unsur positif itu dan menekan unsur negatif. Unsur negatif itu tidak bisa dihilangkan. Baik, berpikir positif. Dalam kondisi apa dan kondisi bagaimana kita harus berpikir positif? Berpikir positif itu wajib dilakukan di situasi apapun. Wajib dilakukan di situasi apapun, ya. Nah, bagaimana cara kita berpikir positif kalau dalam environmental yang negatif? Lingkungan yang negatif itu ada ciri-cirinya. Satu, lingkungan yang menghambat kita untuk berkembang. Contoh simpelnya adalah mungkin dari ruang, ya, ruang kerja dan juga ruang waktu kayak gitu. Ruang kerja yang berantakan dan lain sebagainya itu juga akan berdampak pada cara kita berpikir. Yang kedua, itu lingkungan peers group, atau kita biasa bilang lingkungan kerja, orang, dalam artian orang, peers, ya. Lingkungan kerja atau orang atau teman kerja atau rekan kerja yang buruk juga akan berdampak negatif terhadap akan berdampak terhadap pola pikir yang negatif, dan itu juga akan berdampak pada performance kita. Bagaimana cara mau maksimal kalau misalnya ruangannya jelek, terus teman-temannya juga jelek. Terus yang ketiga, indikator lain environmental negatif adalah dari segi atasan, ya. Bagaimana kita mau berpikir positif kalau misalnya atasannya jelek. Dan yang keempat, apa saja indikator yang keempat adalah yang berkaitan dengan pola asupan, ya. Asupan gizi dan makanan juga itu penting sebenarnya. Kalau misalnya environment itu mau positif, dari situ juga harus namanya makan dan bergizi, dan juga minum-minuman yang berserat banyak. Nah, sekarang 4 kondisi itu, bagaimana cara kita berpikir positif? Satu kata kunci utama adalah hope atau harapan. Bagaimana kita berharap kedepannya akan menjadi positif. Tapi itu berharap itu dengan catatan kita harus melakukan dari hal-hal yang kecil dulu. Saya ambil contoh, bagaimana kita melihat ruangan yang negatif, ruangan yang berantakan, kita akan wajib berharap suatu saat ini ruang akan bersih. Nah, kita harus mulai hal-hal kecil dulu. Setidaknya rapikan bangku yang telah kita pakai, terus juga kalau ada sampah langsung dibuang dan sebagainya. Itu pelan-pelan akan menular dan bersifat masif. Jadi langkah pertama adalah mulai dari aksi-aksi kecil dulu untuk yang bersangkutan dengan lingkungan kerja. Lalu yang kedua, harapan yang kedua adalah harapan nanti kalau ada teman kerja kita yang jelek, nanti dia bisa tergantikan atau kita bisa menggantikan. Nah, jadi bagaimana kita berpikir positif? Jauhi teman-teman yang tidak mendukung kita untuk berkembang. Tidak perlu membenci, tapi cukup menjauhi, dan kita bisa berharap dia one day bisa diganti, atau one day kita bisa menggantikan dia, seperti itu. Menggantikan dalam arti positif. Lalu yang ketiga, bagaimana kalau kita punya atasan yang negatif, kita harus berpikir positif. Sama, jawabannya juga berharap. Teman, ini agak sedikit idealis, ya. Ya, berharap one day atasan kita itu bisa tergantikan, atau one day atasan kita bisa berubah kayak gitu. Cuman tidak terlalu berharap banyak, cuman pelan-pelan. Ketika atasan kita negatif, fokus saja apa yang sedang kita kerjakan saat ini, dan juga fokus pada hasil secara kualitas dan kuantitas, sehingga kita bisa menciptakan aura positif ke atasan kita. Misalnya sudah seperti saklar, siang malam kita bekerja, hasilnya udah bagus dan atasan masih negatif, maka kita berpikir positif, kita saat ini sedang mengasah diri kita untuk bekerja di tempat lain yang bisa lebih baik. Seandainya kita semua dengan kondisi negatif kita selalu berpikir negatif, maka tidak ada kesempatan diri kita untuk berkembang. Ingat, ada pepatah mengatakan pain in gain. Kita akan memproses sesuatu kalau kita bersakit-sakit dahulu.
mungkin dari saya cukup. Semoga bisa membantu rekan-rekan dalam menjalankan aktivitas. Thank you, sampai jumpa, selamat malam.